Shalom jemaat Maur Sharon yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sungguh senang sekali pada hari ini bisa berbagi sesuatu dari firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian yang beribadah pada hari ini. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan dan kita naikkan doa kita. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Sorgawi yang sudah menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Pada hari ini kami undang Roh Kudus boleh bekerja dengan sangat amat leluasa di tengah-tengah kami. Sehingga pada hari ini yang kami terima semua adalah sungguh-sungguh pewahyuan yang berasal daripada surga saja. Dan setiap kami oleh karena pertolongan Tuhan diberikan tanah hati yang subur. Firman Tuhan ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami sekalian di dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Saudara sekalian, Paul Penfarthing, mantan tentara Inggris, ada di Afghanistan selama bertahun-tahun. Untuk apa dia ada di situ? Dia di sana itu untuk ngurusin anjing dan kucing terlantar. Yang jumlahnya ternyata banyak sekali di Afghanistan itu. Tapi ketika Agustus lalu, terjadi ledakan bom di Bandara Kabul, maka situasi menjadi kacau sekali sehingga Paul Farthing ini atau Penfarthing namanya ini akhirnya minta pemerintah Inggris tolong bawa saya keluar dari Afghanistan. Nah, permintaannya itu ditolak. Departemen Pertahanan Inggris yang mengurus semua ini mengatakan nggak bisa keluar. Kenapa kayaknya kejam demikian sama warga sendiri? Nggak, soalnya Paul Farthing itu ada suatu permintaan yang nggak sanggup untuk dituruti. Apa itu? Dia minta supaya bukan hanya dia diselamatkan, tapi juga 200 ekor anjing dan kucing yang dia piara selama ini. Kata Menteri Pertahanan Inggris, saya ini tidak mungkin mendahulukan binatang piaraan daripada manusia. Ini penerbangan sudah sangat berkurang sekali. Mana mungkin kita naikin anjing kucing, manusia aja nggak dapat tempat, nggak cukup. Nah, tapi rupanya Bapak Menteri ini tidak tahu siapa yang dikenal oleh Penfarthing ini. Farthing ini punya kenalan, yang punya kenalan lagi. Jadi kenalannya punya kenalan, yang ternyata orang sangat kuat sekali, sekalipun tidak punya jabatan. Siapa itu? Istri Perdana Menteri Inggris. Nah, dari koneksi itulah, maka istri Perdana Menteri mendengar berita ini, dia kemudian langsung bicara sama suaminya. Suaminya diminta pokoknya harus bawa keluar anjing kucingnya. Nah, lalu Perdana Menteri Inggris kemudian tekan bawahannya, Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan akhirnya apa boleh buat, terpaksa sila kita menjilat ludahnya sendiri. Akhirnya Paul Farthing dengan 160 ekor anjing dan 40 ekor kucing akhirnya keluar dari Afghanistan naik pesawat khusus. Nah, itu namanya kekuatan dari koneksi atau kenalan. Saudara-saudara sekalian, siapa yang kita kenal dalam hidup kita itu bisa membawa pengaruh besar dalam banyak hal. Dan kalau kita bicara soal koneksi atau kenalan nih, sebaiknya koneksi kita itu kan, kenalan kita itu kan adalah mereka yang jabatannya tinggi sekali, kalau bisa paling tinggi. Atau mereka yang punya kuasa yang besar sekali, kalau bisa paling besar. Atau mereka yang punya uang banyak sekali, kalau bisa paling banyak uang. Dan di seluruh alam semesta ini, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya daripada Tuhan sendiri. Tidak ada yang lebih besar kuasanya daripada Dia. Dan tidak ada yang lebih kaya selain Dia saja. Maksud saya, jikalau kita ini mencari yang namanya koneksi atau kenalan, mending kita kenal sama yang namanya Tuhan. Maka Yeremia itu berkata demikian, Yeremia 9. Saya akan bacakan Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 dari versi namanya BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Yeremia 9 ayat 23, Tuhan berkata, orang arif tak boleh bangga karena kebijaksanaannya, orang kuat karena kekuatannya, dan orang kaya karena kekayaannya. 24.
Siapa mau berbangga tentang sesuatu, harusnya berbangga bahwa ia mengenal dan mengerti aku. Kata Yeremia. Jangan banggakan apapun juga dalam hidup ini. Jangan banggakan kepintaranmu, jangan banggakan kekayaanmu, jangan banggakan kekuatanmu. Kalau kamu mau bangga, katanya, bangga satu hal ini, bahwa kamu kenal Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, mengenal Tuhan adalah suatu keharusan bagi kita para pengikutnya. Tetapi saudara mesti menyadari bahwa kenal yang dimaksud oleh Alkitab bukanlah kenal seperti yang kita pakai pada zaman ini. Umpama saya munculkan wajah 3 orang berturut-turut di sini dan Bapak Ibu saya tanya, kenal tidak dengan 3 wajah ini? Otomatis kenal dengan 3 wajah ini. Ratu Elizabeth, Donald Trump, dan kemudian Presiden Soeharto. Kenal kita ini adalah kenal yang dangkal. Kenal yang sifatnya itu hanya di permukaan saja, hanya tahu wajahnya, tahu namanya, ya. Jadi kalaupun di jalan ketemu, ya kenal lah. Tapi kalau ditanya dengan sungguh-sungguh, pernah nggak bicara sama orangnya? Boro-boro, ya. Ketemu langsung aja, lihat aja langsung, belum pernah soalnya. Ya, lagi pula kalaupun pernah bicara, ya dibicarakan apa? Basa-basi kah atau sungguh-sungguh berbicara yang mendalam? Nah, jadi yang dimaksud oleh Alkitab dengan kenal itu bukan seperti yang demikian. Kata kenal di Alkitab dalam bahasa Yunaninya itu ginosko, bahasa Ibraninya adalah yada, itu menggambarkan kenal yang punya beberapa aspek. Aspek pertama adalah kenalnya ini adalah kenal 2 arah. Saya kenal dia, dia kenal saya. Ada unsur kebersamaan di situ. Soalnya ada orang juga kenal cuma 1 arah. Jadi kenalkah saudara dengan Presiden Jokowi? Wow, luar biasa kenalnya itu. Ya, kenal seperti apa? Bukan hanya tahu namanya, kenal wajahnya, tahu nama istrinya, tahu anak-anaknya, mantunya, bahkan mungkin cucunya juga tahu namanya itu. Bukan hanya itu, saudara itu tiap hari lihat wajahnya muncul di TV, di media, bahkan saudara ngaku tiap hari mendoakan dia. Ketemu di jalan nggak bakal pangling. Tapi pertanyaannya, Jokowi kenal nggak dengan saudara? Nah, saudara terkasih, jadi kita perlu menyadari soal unsur 2 arah ini. Saya kenal dia, dia kenal juga dengan saya. Karena di Alkitab ada cerita orang-orang mengaku kenal Yesus, tapi Yesus tidak kenal dengan mereka. Matius pasal 7, ayat 21 sampai 23. Saya bacakan dari versi terjemahan baru 2 ya. Terjemahan baru 2, terjemahan baru yang dikerjakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang sedang dilengkapi semuanya. Ayat 21 dari Matius pasal 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 3 kali dia memakai nama Yesus. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah dari hadapanku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jadi seorang bisa mengaku dia kenal Tuhan dan Tuhan tidak kenal sama dia. Jadi kita mesti bedakan antara terkenal dan dikenal. Terkenal belum tentu dikenal. Ya. Lalu aspek yang kedua dari kata kenal adalah kenal yang mendalam. Bukan permukaan, bukan hanya sekedar kenal tentang dia. Tapi ini adalah suatu kenal yang sangat mendalam, yang mengetahui karakternya, yang mengetahui kehendaknya. Itu yang namanya kenal yang mendalam, mengetahui isi hatinya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kenal adalah dari hasil pengalaman. Ya, mengalami sesuatu bersama. Terutama ini kenal yang bukan apa kata orang, tapi kenal yang adalah pengalaman langsung. Saudara coba perhatikan Ayub. Ayub itu selama ini rajin ibadah sehari 2 kali pagi dan sore. Dia rajin memberi, rajin berbagi, lakukan banyak hal. Tapi ketika dia hadapi masalah dan kemudian dipulihkan, dia membuat suatu pengakuan. Ayub pasal 42 ayat yang ke-5. Ayub 42 ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau.
tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi ini adalah sekarang pengenalan yang beda levelnya dengan yang tadi. Tadi adalah apa kata orang. Tuhan itu baik, kata teman saya. Yesus itu luar biasa, kata teman saya. Tapi sekarang saya mengalami sendiri. Levelnya itu sungguh sudah menjadi berbeda sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, mengenal dengan dalam akan membawa kepada pengenalan dengan benar. Ya, karena mengalami mendalam maka jadi benar, bukan pengenalan yang keliru, yang adalah sifatnya hanya sekedar di permukaan saja. Suatu hari Charlie Chaplin, Bapak Ibu tahu Charlie Chaplin, terkenal dengan gayanya itu. Suatu hari itu ketika lagi terkenalnya, dia ada di San Francisco. San Francisco waktu itu lagi ada ternyata satu lomba, yaitu lomba mirip Charlie Chaplin. Nah, Charlie Chaplin kemudian untuk iseng-iseng memutuskan untuk ikut lomba tersebut. Dan ternyata tidak masuk final. Kenapa? Dianggap kurang mirip dengan Charlie Chaplin. Bayangkan yang aslinya dianggap kurang mirip ya, sama yang aslinya itu. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan Tuhan sendiri? Tuhan yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan. Apakah dia itu bisa dikenal? Nah, saudara sekalian, kita beda dengan yang lain dalam hal ini. Tuhan yang kita sembah itu bisa dikenal. Dia bukan Tuhan yang jauh sekali. Sebab kita hanya bisa mengenal Tuhan kalau dia membuka dirinya untuk dikenal. Kita dalam dimensi yang berbeda dengan dia. Ya. Jadi kita mesti menyadari begini, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia itu bukan hanya sekedar menyembuhkan orang sakit, memberikan ajaran yang benar, tetapi utamanya adalah dia datang untuk menyingkapkan siapa Allah itu dan bagaimana kita bisa punya hubungan dengan Allah yang menciptakan kita sekalian ini. Nah, ketika kita mengenal dia dengan benar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah satu, kita akan terima hidup yang kekal. Yaitu di Yohanes 17 ayat yang ke-3. Yohanes 17 ayat yang ke-3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara dan saya menerima hidup kekal ini ketika kita mengenal Allah dan mengenal Yesus yang diutus oleh Allah. Nah, hidup kekal ini dicari orang di mana-mana, tapi hanya bisa ditemukan dalam satu nama saja, yaitu Yesus Kristus anak Allah yang hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu yang pertama, kita terima hidup yang kekal. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita mengenal Allah, kita menerima yang namanya kekuatan. Ada perasaan tenang dan damai yang menyertai orang-orang yang mengenal Allah. Coba kita baca 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Versi Alkitab yang mudah dibaca, AMD ya. Alkitab AMD 2 Timotius 1 ayat 12. Sekarang aku menderita karena aku memberitakan kabar baik, tetapi aku tidak malu. Aku mengenal Dia yang padanya aku percaya. Dan aku yakin bahwa Ia mampu menjaga ajaran dan hasil kerja yang Dia sudah percayakan kepadaku sampai hari kedatangannya. Saudara terkasih, Paulus ini alami banyak sekali kesusahan dalam pelayanan. Dia bikin list yang panjang sekali di 2 Korintus pasal yang ke-11. Dia cerita berapa kali dia dalam kapal, berapa kali dia itu dilempar batu, berapa kali masuk penjara, berapa kali dipukul, berapa kali banyak susah ini dan itu, bahaya di jalan, bahaya di kota, bahaya di luar kota. Pokoknya Bapak Ibu sekalian, ini adalah bicara penderitaan yang berat sekali, bukan hanya sekedar diolok-olok oleh orang, tapi bahkan hampir mau dibunuh. Nah, ini kejadian bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Bagaimana seseorang itu bisa menghadapi semua ini? Yaitu kata Paulus, aku ini kenal siapa yang aku percayai. Jadi mengenal Dia itu memberikan kepada kita kekuatan menghadapi berbagai kesusahan, tekanan, masalah dalam hidup ini. Coba saudara sekarang bayangkan begini. Saudara ada di satu kapal yang lagi kena gelombang, ketemu badai. Penumpang semua mabok ya. Kemudian sebagian lagi mungkin sudah tiarap di lantai, nggak bisa berdiri lagi saking pusingnya dan muntah-muntahnya. Lalu kemudian saudara juga kena akhirnya. Ya.
Dan saudara semua itu sudah berdoa semua dan bertanya, kira-kira kita lolos nggak dari badai ini? Apa kita mesti mati di sini? Nah, tapi sekarang bayangkan kalau umpama saudara kenal si kaptennya. Dan saudara tahu bahwa si kapten ini ternyata jago melintasi badai. Dia bahkan sudah lewati badai yang lebih parah daripada badai yang sekarang ini. Yang ini bagi dia kecil saja. Lalu saudara juga tahu bahwa dia ini sangat kenal wilayah tersebut. Apa yang terjadi ketika saudara punya kesadaran ini? Otomatis saudara akan beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya berpikirnya begini, aduh kira-kira lolos nggak ya. Sekarang beda, ini bakal lolos ya. Cuman ini lautnya memang ada sedikit bergelombang ya. Nah saudara sekalian, dalam situasi saat ini, pandemi yang terus berlangsung ini. Sebagian kita mungkin pada mabok ya. Sebagian mungkin muntah-muntah. Udah lemes. Tapi kita tahu satu hal, bahwa kita akan selamat. Kita akan lewati badai ini. Akan lewati pandemi ini bersama dengan Tuhan yang adalah kapten kapal kita. Tapi saya rasa Tuhan itu bukan sekedar kapten kapal saja. Tapi dia juga bisa menenangkan badai. Kalau diperlukan saudara sekalian. Jadi mengenal dia itu memberi kita kekuatan. Jadi sekarang pertanyaan kita adalah bagaimana caranya kita boleh mengenal dia. Juru selamat kita. Mari kita lihat. Yang pertama adalah saudara sekalian. Saudara harus terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup saudara. Ini langkah yang paling mendasar. Sebab tanpa Yesus kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Yohanes 14. Ayat yang ke-8 dan 9 saya bacakan dari versi terjemahan baru 2 ya. PB2 istilahnya ya, terjemahan baru 2. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi jelas Yesus sendiri mengklaim bahwa melihat dia, mengenal dia, sama dengan melihat dan mengenal Allah. Yesus itu adalah gambar Allah. Seluruh kepenuhan Allah itu ada dalam dirinya. Jadi karena itu langkah pertama mendasar untuk kita ini bisa mengenal Allah adalah yang satu ini. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sudahkah saudara lakukan hal tersebut? Jika saudara belum pernah, sebelum ibadah ini selesai, saya undang saudara untuk ambil langkah ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ini perlu menerima Roh Kudus, Roh hikmat dan pewahyuan. Kita akan baca Paulus berdoa di Efesus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai 17. Efesus pasal 1 16 bagian B-nya saya bacakan. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Roh hikmat dan wahyu adalah nama lain untuk Roh Kudus. Jadi, saudara-saudara saya, kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah kalau bukan karena dia membuka dirinya untuk kita kenal. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus yang menjelma ke dunia ini menjadi sama dengan kita saudara sekalian. Dia memperkenalkan Allah pada kita. Jadi kita bisa mengenal Allah karena dia membuka dirinya melalui Yesus. Tapi yang kedua adalah bahwa kita bisa mengenal dia karena roh yang dia berikan kepada kita. Roh yang disebut roh hikmat dan pewahyuan. Oleh karena itu kita tidak hanya sekedar datang kepada Yesus dan minta dia jadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita juga minta kepadanya, berikan kepada kita rohnya yang penuh kuasa, roh hikmat, roh wahyu yang akan membukakan pengenalan Allah buat kita sekalian. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah, saudara sekalian, kita ini perlu menekuni Alkitab, firman Tuhan. Alkitab itu memperkenalkan kita dengan Allah pencipta kita. Ayat pertama di pasal pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita diperkenalkan dengan Allah pencipta kita. Nah dari Alkitab itu kita mengenal Allah. Kita mengenal apa kehendaknya, seperti apa karakternya,
bagaimana cara kerjanya. Dan Alkitab saja sudah cukup. Kita tidak perlu buku yang lain, kitab yang lain. Satu saja sudah cukup, saudara sekalian, untuk kita mengenal Allah dengan benar. Tapi sekalipun cukup satu buku, tidak cukup hanya baca bukunya. Tidak cukup hanya baca kitabnya ini. Kenapa demikian, saudara sekalian? Coba perhatikan 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Ini versi terjemahan baru yang biasa kita baca. 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi saudara sekalian, kita tidak mau tipu-tipu dengan Tuhan, oke? Kita nggak mau jadi pendusta. Kita mau benar-benar real dengan Tuhan, ya. Jadilah pelaku firman. Barang siapa berkata dia mengenal Allah, dia mesti lakukan perintah-perintahnya. Ya. Jadi karena itu, saudara terkasih, orang yang tahu firman banyak sekali, orang yang jago ngutip ayat, hafal kitab suci, itu perlu berhati-hati. Sebab pertanyaan utamanya adalah bukan tahukah kamu ayat ini. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kamu melakukan apa yang diminta oleh ayat ini? Jadi yang penting itu bukan tahu, tapi melakukan apa yang kita ketahui. Kuncinya itu ada di situ. Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan yang singkat sekali. Kita baca di dalam Matius pasal 21, ayat 28 sampai 31. Matius 21, ayat 28 sampai 31. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. 31. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Nah, jawaban mereka itu benar. Ya. Yang penting itu bukan pengakuan mulut, tapi tindakan nyata. Yang satu mengaku dengan mulut, iya, tapi dia tidak melakukan. Yang satu bilang enggak, tapi melakukan. Yang mana yang dihitung sebagai ketaatan? Yaitu yang melakukan. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, tahu banyak itu bahaya kalau kita tidak melakukan. Ya. Maka kata firman Tuhan, jangan terlalu banyak orang mau menjadi guru alias pengkhotbah. Karena orang yang tahu banyak dituntut banyak juga. Lebih baik kita ini tahu sedikit dan melakukan, daripada tahu banyak dan tidak melakukan. Ya, jadi mari kita tekuni kitab suci, tapi tidak hanya menekuni, tapi melakukan apa yang kitab suci katakan. Ya. Kalau kita mengenal Allah, kita melakukan kehendak-Nya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengenal Allah? Yaitu kita mesti berikan waktu untuk bergaul dengan Dia. Yesus itu adalah sahabat kita. Tapi Dia lebih dari sahabat kita. Alkitab mengatakan bahwa dia juga adalah abang sulung kita. Dan dia juga adalah mempelai kita. Jadi Alkitab memakai berbagai aspek dari suatu hubungan untuk menunjukkan antara kita dengan dia ada suatu hubungan. Nah, hubungan itu mesti dijaga, hubungan itu mesti dipupuk, hubungan itu sifatnya timbal balik 2 arah. Dan hubungan itu selalu ada unsur waktu. 2 orang sahabat habiskan waktu bersama, ngobrol, istilah kita ngalor ngidul, dan ngobrolnya apa aja sih, nggak terlalu jelas juga sih, tapi menghabiskan waktu bersama untuk saling kenal, bangun hubungan yang lebih dekat satu dengan yang lain. Nah, saudara terkasih, jadi ketika kita bergaul dengan Allah, kita akan tahu apa yang menyenangkan hatinya, apa yang menyebalkan hatinya, kita akan peka dengan kehadirannya dalam hidup kita. Jadi sudahkah saudara berikan waktu untuk berbicara dengan dia? Untuk bertanya apa keinginannya, apa kehendaknya, untuk minta tuntunannya dalam hidup saudara. Semua ini kita tanyakan kepada dia, saudara terkasih. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara saya tidak hanya harus mengenal Allah,
tapi harus membuat dia dikenal oleh sebanyak mungkin orang. Mengenal dia dan membuat dia dikenal. Nah, itu yang dialami oleh seorang perempuan di pinggir sumur di satu kota di Israel bernama Samaria. Perempuan ini hidupnya dalam keadaan kacau balau karena dia sudah 5 kali kawin cerai. Dan sekali ini nggak kawin, tapi istilah kita kumpul kebo. Ya. Oleh karena itu, maka dia ke sumur pada jam 12 siang. Kenapa siang-siang ke sumur? Menghindari orang. Supaya nggak ada yang lihat dia ke sumur, nanti ketemu, nggak enak lagi ceritanya. Jadi dia menghindar. Tapi pada hari itu, dia ke sumur dan menemukan satu kejutan. Ada seorang pria duduk di pinggir sumur tersebut. Dan pria itu kemudian mengajak dia berbicara. Nah, saudara sekalian, dari perjumpaan tersebut, terjadilah suatu pengenalan yang mendalam. Karena Yesus yang menemui wanita ini, kemudian berkata demikian, coba kita lihat dialognya di dalam Yohanes 4 ayat 25 dari versi terjemahan baru 2. Yohanes 4 ayat yang ke-25 dan 26. Coba kita baca. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami." Perhatikan. Oke. Dia bahkan tidak tahu yang dia bicarakan itu lagi ada di depan dia. Karena dia tidak kenal. 26. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Nah, sekarang perhatikan saudara sekalian. Kepada banyak orang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan bilang-bilang dia Mesias. Tapi kepada perempuan itu, dia membuka dirinya dan mengatakan, "Akulah dia yang sedang bicara dengan kamu." Lalu apa yang terjadi? Pengenalan ini demikian luar biasanya sehingga mengubahkan hidup wanita ini dalam sekejap. Dalam sekejap dia itu mengalami perjumpaan itu dan dia tidak puas dengan perjumpaan itu. Dia memutuskan untuk lakukan satu hal yang selama ini dia hindari. Apa itu? Ketemu dengan banyak orang. Mari kita baca Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Ayat 29. "Mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Ayat 30. Mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Satu kota bertobat. Hanya karena ada satu orang ini yang alami perjumpaan dengan Kristus dan kemudian tidak hanya puas sekedar mengenal Kristus, tapi berusaha membuat Kristus dikenal oleh banyak orang. Saudara sekalian, mengenal Yesus akan membuat kita ingin sebanyak mungkin orang kenal dengan Dia. Sudahkah saudara perkenalkan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara? Saya undang saudara saat ini untuk kita sama-sama datang berdoa. Pertama-tama, saya ingin berdoa buat saudara-saudara yang pada hari ini, dalam ibadah ini, yang sungguh saudara terdorong untuk menyerahkan hidup saudara kepada Yesus. Untuk mengenal Dia dengan dalam. Buat saudara yang selama ini belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, atau yang mungkin sudah lama ke gereja dan tidak pernah menyerahkan hidup saudara kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bolehkah saya undang saudara pada saat ini untuk kita sama-sama datang kepada Yesus. Dan jikalau ada di sini, bolehkah saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Jikalau ada saudara yang juga ikut ibadah ini di rumah masing-masing, saudara bisa juga saat ini sama-sama bangkit berdiri bersama dengan saya. Mungkin saudara kebetulan hadir di sini, tidak sengaja. Tapi itu bukan kebetulan. Roh Kudus bawa saudara tiba di tempat ini. Mari kita sama-sama buka hati kita. Saudara bicaralah kepada Yesus karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Saudara tahu Dia mendengarkan doa dari hati kita, maka saudara bicara dengan Dia dan Dia akan menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, ada saudara-saudari di sini yang pada hari ini bertekad menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu dan menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus tahu siapa orangnya. Maka nyatakanlah hari ini Tuhan, kuasa-Mu dan nyatakanlah diri-Mu kepada saudara-saudariku ini. Di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Engkau sekarang jadi Raja, jadi Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih. Sekarang biarlah mereka mengenal Engkau dan membuat Engkau dikenal. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap orang yang ikut ibadah ini pada hari ini. Kiranya Engkau juga Tuhan menyatakan diri-Mu untuk kami sekalian. Sehingga kami Tuhan yang sudah ke gereja lama, kami yang sudah barangkali melayani lama juga boleh semakin kenal Tuhan. Semakin dalam dan semakin dalam lagi. Dan tidak hanya itu, kami sungguh rindu membuat Engkau dikenal oleh banyak orang. Bukakanlah pintu dan bukakan jalan Tuhan. Supaya kemana kami pergi, kami bisa beritakan tentang Engkau Tuhan. Yang mengasihi kami, mati di kayu salib, dikubur dan bangkit pada hari ketiga. Dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Terima kasih Yesus buat semuanya ini Tuhan. Amin.